hari ini. Ini beberapa kawan-kawan yang baru pertama kali hadir. Kita yakin, kita percaya inilah sebuah gathering yang Tuhan sediakan bagi kita secara virtual ini, bukan untuk membangun sebuah komunitas yang baru, tetapi kita meleburkan diri satu sama lain untuk kita dapat berkontribusi lebih lagi di dalam panggilan kita masing-masing ya. Dan kiranya gathering ini, yaitu Women e-Gathering ini melengkapi kita untuk kita berkarya lebih lagi ya. Puji Tuhan, kalau Tuhan boleh hadirkan kita dan kita berkumpul bersama-sama, kita masih bisa. Kita tahu itu adalah anugerah Tuhan. Ada banyak keterbatasan yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak bersama-sama, keterbatasan bagi kita untuk kita beralasan bahwa kita lebih baik mungkin melakukan hal yang lain yang menyenangkan hati kita. Tetapi ketika Tuhan panggil kita duduk diam sore hari ini 1,5 jam untuk mendapatkan berkat yang dari Tuhan melalui hambanya Ibu Lily Efrin, kita tahu itu adalah sebuah anugerah. Mari kita bersyukur bersama-sama, semua bersyukur bersuara atau dalam hati. Naikkan pujian di hadapan Tuhan, penyembahan di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan masih memberikan pada kita sebuah kekuatan, kemurahan, belas kasihan, bahkan kasih setia dan kebaikannya yang menjadi bagian dari hidup kita hari ini. Mari kita bersyukur bersama-sama dan bersuara. Setelah itu dengan hormat saya mohon Ibu Alexandra ya, sahabat tadi saya baru bertelepon dengan Bu Alex. Bu Alex akan berdoa untuk acara ini. Doakan juga Bu Lily Efrin yang akan menjadi pembicara pemateri kita sore hari ini, yaitu Be a Blessing in Your Limitation. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap daripada kami yang Kau kumpulkan bersama di tempat ini. Kami tahu Kau mau berbicara, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Kau pakai Ibu Lily Efrin, biarkan pengurapan-Mu, Roh-Mu sendiri yang penuh ada di dalam dia, mengurapi dia sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya berasal dari hatinya yang dimana Engkau bertahta di situ, dan Engkau berikan kepada dia hikmat dan kata-kata hikmat dalam nama Yesusnya, sehingga apapun yang dia bagikan semua menjadi kekuatan bagi kami, semua menopang iman kami, semua mendatangkan damai sejahtera bagi kami, semua mendatangkan sukacita yang penuh karena kami tahu Engkau tidak sekali-kali meninggalkan kami. Engkau dengan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau Bapa kami, Engkau yang mengasihi kami tanpa pertimbangan sama sekali. Bapa yang agung, kami persilahkan Kau berbicara, kami anak-anak-Mu siap mendengar dan mau menyimak dengan baik. Apapun yang dibagikan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kita yang sudah siap mendengar, sama-sama kita katakan amin. Mempersiapkan hambanya, siapapun, mungkin banyak di antara kita sudah mengenal Bu Lily Efrin. Dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang woman leader di Bandung. Saya banyak terberkati melalui apa yang beliau sampaikan dalam beberapa kesempatan. Dan hadir bersama dengan kita, ibu-ibu, saya perkenalkan dulu karena Bu Lily juga baru pertama kali mungkin bersama-sama bergabung. Ada ibu-ibu dari Batu Jajar dari Sumatera, ibu-ibu dari Banten, dari Bogor, dari Jakarta, dari Cimahi, dari Bandung, kemudian ibu-ibu dari Semarang ya, cukup banyak saya lihat, dari Salatiga, dari Boyolali, dari Solo, kemudian dari Wonogiri, masuk ada dari Kudus, kemudian ibu dari Surabaya ya, Bu Mika biasa dari Surabaya akan hadir. Dari Rembang ada Bu Rini, apakah bersama-sama? Saya lihat mungkin ada dari Rembang, kemudian dari Blora. Kita bersyukur juga melangkah ke luar pulau, ada ibu-ibu dari Kalimantan, dari Tarakan ya, bahkan dari Pulau Bunyu, sebuah pulau yang kecil ya di Tarakan. Bersyukur untuk ibu-ibu yang ada dari Mamasa, ada dari Toraja, kemudian dari Manado, banyak dari Manado nih Bu. Kemudian ada dari Jayapura, Bu ya. Jadi yang dari Timor Leste apakah hadir? Mana Bu Leti? Biasanya hadir Bu Leti bersama dengan kita dari Timor Leste. Jadi memang kita bersyukur melalui, kalau tidak ada pandemi kita tidak akan berkumpul seperti ini ya. Haleluya. Inilah sebuah impact positif dari pandemi, kita dikumpulkan dari berbagai kota ya. Dan sore hari ini bukan hanya berkumpul, tetapi kita akan di-encourage, kita akan didorong untuk kita dapat menjadi berkat di tengah-tengah keterbatasan kita. Oke, langsung waktu kita serahkan pada Bu Lily. Bu Lily, seluruh waktu untuk Bu Lily nanti adalah berapa lama Bu Lily menyampaikan sesi. Setelah itu nanti setengah jam, 30 menit, berikan kesempatan bagi Ibu untuk berinteraksi ya, bertanya jawab. Kalau ada sesuatu yang pengen dipertajam,
bisa dipertajam, kemudian nanti 3:30 kita akan menutup di dalam doa. Oh iya benar, dari Kudus sudah ada tuh Bu Lili, saya kelihatan. Ada Bu Lili juga Bu dari Kudus. Oh iya. Ya, Bu Lili Setianingsih nih, suaminya adalah salah satu pemimpin di Jarum di Kudus. Sama Ibu Lili di Kakanda. Ya, ini kenal nggak nih Bu Lili Setianingsih nih. Baik, silakan Bu Lili, waktu untuk Ibu. Baik, selamat sore semuanya. Ini memang kalau nggak ada pandemi, kita nggak akan ketemu dengan cara yang berbeda seperti hari ini, right? Jadi kalau kita percaya, orang percaya itu semuanya baik. Kalau orang Jawa bilang, opo-opo untung, ngono ya. Tapi bukan untung ya sebetulnya, karena kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang merendah, ada tangan Tuhan yang berkarya di dalam segala keadaan. Amin ya Ibu-Ibu ya. Saya diminta untuk menyampaikan, Bu Ningsih ini sampai bikin saya kaget. Perasaan saya tuh kapan gitu. Wah, apa tema apa? Saya bilang saya sekarang ini cuma bisa berbagi daripada apa yang saya sebut sebagai menjadi saluran berkat dalam keterbatasan. Karena semua musim pandemi ini merasa serba terbatas, serba kurang, sembarang-sembarang rasanya sudah tidak seperti dulu lagi. Walaupun kita lupa bahwa walau dibilang sembarang-sembarang nggak seperti dulu, ada yang di dalam masa sulit ini justru lebih baik daripada sebelumnya. Cuman kecenderungan kita manusia itu merasa kalau dalam keadaan sulit, apalagi pandemi, memang umumnya kebanyakan orang sudah makin lama makin mengalami kekhawatiran dan tekanan, desakan yang semakin besar. Di dalam pelayanan jemaat, kalau ibu-ibu pasti paling tahu ya, ibu-ibu pegang keuangan keluarga, ibu-ibu pegang logistik rumah tangga ya, baik untuk keluarga, untuk perusahaan, untuk gereja. Kita semua tahu kayaknya tuh sudah makin, gimana sampai kapan begitu ya. Orang yang perlu dibantu dan memang sungguh-sungguh tidak berdaya lagi, itu rasanya tuh tiap hari nggak berkurang begitu. Kalau nggak bilang nggak bertambah, nggak berkurang begitu kan. Bahkan pemerintah bilang orang yang mendadak miskin itu bertambah sekian persen begitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya, sementara kita sendiri menghadapi hal keterbatasan yang sama, tantangan yang sama, dan kita tanda petik seringkali tetap dikumandangkan untuk jadi saluran berkat. Bagi sebagian orang ini menakutkan. Udah terbatas, mau survive aja susah, masih mesti mikirin orang lain. Aduh, mana bisa begitu ya. Tetapi kalau kita mau jujur, di dalam firman Tuhan itu dan sepanjang sejarah, bahwa kita melihat Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh keterbatasan. Bahkan di dalam keterbatasan, Tuhan seringkali melakukan hal-hal yang melampaui yang kita pikirkan, sehingga Rasul Paulus aja waktu di penjara pernah berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kitab suci itu sangat banyak terjadi justru di dalam keadaan krisis, kekurangan, dan keterbatasan. Nah, salah satu yang ingin saya bagikan hari ini adalah tentang sebetulnya bukan suasana krisis, tetapi suasana bagaimana dalam keadaan yang terbatas, Tuhan itu nggak pernah dibatasi untuk tidak melakukan hal yang besar gitu loh. Tidak melakukan hal yang baik. Kita buka bersama misalnya dari Markus pasalnya yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ini tentang perumpamaan 5 roti dan 2 ikan. Nah, saya ingin teman-teman membaca, merenungkan bagian ini, bukan membawa paradigma lama saja yang kita sudah tahu, oh ini mujizat 5 roti 2 ikan gitu ya. Saya lagi membaca merenungkan firman ini dan membagikan beberapa kali itu mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang sangat unik dan sangat relevan untuk apa yang kita hadapi hari ini. Kalau kita pikir perumpamaan Markus pasal 6 ayat 34 tentang mujizat 5 roti 2 ikan, itu dicatat di 4 kitab Injil. 4 kitab Injil, salah satu dari mujizat yang dicatat di 4 kitab Injil. Seakan-akan bahwa kebenaran Allah itu yang peduli sama orang dalam keletihan, dalam kekurangan, dalam keterbatasan, dan Tuhan sanggup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi dengan kekurangan, karena semua orang yang datang waktu itu dalam keadaan letih, lesu, lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Betul? Dan masih ada sisanya. Nah, ini dicatat di 4 Injil seakan-akan Matius sebagai yang mencatat Yesus sebagai raja, memberitahu dia raja yang peduli. Mana ada raja yang sungguh-sungguh sayang sama rakyatnya, nggak mikirin rakyatnya. Rakyatnya itu ya kita orang percaya dan sesama kita manusia, ya. Dan tidak ada yang membatasi raja untuk tidak membantu rakyatnya.
Kitab Markus melihat Yesus sebagai seorang hamba. Bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan Yesus, hamba yang setia. Waktu murid-muridnya bilang, ini udah sore nih, ini udah mau menjelang malam nih, nanti orang-orang pulang kemalaman, kayaknya baik ya. Nanti orang-orang kalau kelaparan jatuh di tengah jalan gimana? Udah suruh pulang sekarang aja supaya bisa belanja di tengah jalan sebelum pulang. Ya masuk akal juga karena orang begitu banyak, mau cari roti di mana, mendingan suruh pulang. Tetapi Yesus sebagai seorang hamba Allah, dia berkata, kita mesti kasih mereka makan sebelum pulang. Seakan-akan seorang hamba yang ingin melayani yang terbaik sebelum orang itu pulang. Lukas memperhatikan sebagai Yesus sebagai seorang manusia, mengingatkan bahwa bagaimana Allah ketika menjadi manusia, peduli akan kebutuhannya sebagai manusia. Yohanes sebagai anak Allah, terlebih lagi, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah untuk mencukupkan kebutuhan dalam keadaan yang mustahil. Kita tahu keadaan mustahilnya bagaimana kalau kita ikutin latar belakang ceritanya kan. Tuhan Yesus tuh sudah, Yohanes Pembaptis itu ditangkap, bahkan sudah menghadapi nasib buruk, bukan nasib buruk ya, nasib dicederai oleh Herodes gara-gara Herodias. Maka Yesus mau menyingkir, menyepi untuk menyendiri dengan murid-muridnya. Tetapi orang banyak tuh mencari Tuhan Yesus. Mereka dari mana-mana datang. Dan mereka mengikuti Tuhan Yesus, udah dari tempat asalnya datang, udah capek. Dengerin Yesus, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ngajar, khotbah, sampai lama. Dan kemudian ini sudah sore. Begitu banyak orang. Sudah sore, kalau mau pulang cari makan di mana, mau beli makanan di mana, mau pakai uang berapa banyak. Dan Yesus berkata, sebelum mereka pergi, harus berikan mereka makan. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat beli makanan di desa-desa. Itu kata murid-murid. Tetapi Yesus menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Mereka bilang, jadi kita mesti habisin duit berapa banyak? 200 dinar. Maksudnya segini banyak. Segini banyak aja belum tentu cukup lagi. Ya nggak semuanya kebagian. Mau beli di mana? Bayangkan, di tempat yang sunyi sepi. Mau cari di mana? Saya pernah dimintain bantuan dalam satu perayaan rakyat ya untuk Bandung Selatan. Saya nggak usah cerita panjang, tanda petik, dalam 1 bulan ngedadak disuruh jadi bagian konsumsi. Aduh, saya ini hamba Tuhan biasanya nggak ke bagian konsumsi ya. Bagian konsumsi biasanya kan majelis gitu kan, ibu-ibu. Tapi hari itu saya bilang, Ibu Lili ada di sini, tolong bantu bagian konsumsi. Sediakan untuk hampir 20.000 orang, dewasa dan anak-anak, waktunya 1 bulan, dan dananya galang sendiri. Saya sampai lagi itu seumur-umur jantung saya kayak copot sebentar, gitu ya. Tuhan Yesus aja 5.000 orang. Saya nih mendadak dari mana? Dan saya baru tahu artinya menggalang, kolaborasi, kerjasama, menata, mengatur, mencari pesan makanan di mana. Nggak gampang cari makanan buat ribu-ribu orang itu. Betul nggak ibu-ibu yang suka masak? Kalau pesan ordernya cuma 50 sehari, masih senang 100 sehari. Kalau mendadak sampai ribuan itu bingung loh. Nah ini bagaimana dengan mereka? Yesus bilang, kamu harus cari makan. Cari di mana? Dia berkata, bukan suruh cari di mana. Nggak usah cari yang nggak ada. Nggak perlu mencari yang sulit dan muskil. Apa yang ada padamu? Firman Tuhan berkata, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Dan sesudah meriksanya, mereka menemukan hanya 5 roti dan 2 ikan. Impossible. Orang begitu banyak, uang terbatas, yang ada cuma 5 roti 2 ikan. Tetapi ternyata dari situ kita tahu di end of the story. Dari situ Tuhan Yesus memberkati dan mengenyangkan banyak orang sampai sisa 12 keranjang. Apa yang kita bisa belajar dalam situasi hari-hari ini, semuanya bisa dalam keadaan sudah terbatas. Tidak ada lagi hal yang cukup signifikan untuk kita bilang bisa membantu dengan berarti, memenuhi kebutuhan yang terus-menerus meningkat dan terus-menerus tidak akan habis sampai pandemi berlalu. Hal yang pertama yang saya belajar ketika Tuhan Yesus memaparkan kejadian ini kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Pertanyaan yang pertama Yesus bilang, apa yang ada padamu? Ibu-ibu, kita boleh ngadepin segala yang sulit. Tapi jangan lupa pertanyaan Tuhan Yesus, apa yang ada? Jangan lupa kita melihat, menghitung apa yang masih ada, bukan yang nggak ada. Hitung apa yang masih ada dalam arti apa yang bisa menjadi sarana solusi. Kita seringkali membawa paradigma lama seperti murid-murid. Aduh, makanan begitu banyak, beli di mana? Pakai uang berapa banyak? Uangnya siapa? Belinya di mana? Gimana belinya? Ngangkutnya bagaimana?
Terus waktunya lagi ini orang udah sore begini, mau cari aja waktu keburu malam, udah tutup, balik lagi orang waduh lapar, bagaimana. Kita seringkali memakai paradigma lama, cari yang nggak ada untuk membuat satu alasan bahwa masalah ini bukan urusan kita, cari yang gampang aja udah. Nggak usah dibantu biar mereka menyelesaikan sendiri-sendiri. Tapi Tuhan waktu itu mau beri mereka makan apa yang ada. Kadang-kadang Tuhan mendesak kita untuk menemukan apa yang ada yang Tuhan sudah titipkan, yang Tuhan masih sisakan di dalam hidup kita untuk bisa jadi sarana solusi. Coba ibu-ibu pikirkan bahwa mereka dapat 5 roti 2 ikan. Saya diajarin di sekolah minggu nggak pernah berpikir 5 roti 2 ikan itu datang dari mana. Kita pikirnya anak ini bekalnya masih ada. Kalau dipikir nih, ibu-ibu nih kita punya anak ya, dan punya cucu ya. Ada nggak anak dikasih bekal, bekalnya tuh utuh dari kemarin sampai hari ini sampai sore, nggak dicuyil, nggak dimakan. Ada nggak? Anak-anak tuh paling nggak bisa tahan. Kalau lapar, cowel. Pasti udah sisa-sisa, udah copel begitu. Nggak ada yang utuh. Jadi kalau ceritanya nih ada anak bawa 5 roti, ya bagi saya nggak tahu belakangan waktu saya renungkan, mungkin bukan punya anak ini. Ada orang-orang lain yang sebetulnya masih punya sisa makanan untuk perhitungan mereka pulang buat bekal di jalan. Nggak semuanya udah kehabisan makanan. Tapi nggak semuanya punya pikiran, punya kesediaan, punya kerelaan untuk memberikan apa yang bisa dijadikan saluran berkat berbagi sama orang lain. Orang lain aja ini cukup buat kita kok, kita aja juga cuman pas-pasan gitu kan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang bisa jadi sarana solusi yang Tuhan titipkan, yang Tuhan masih sisakan di dalam diri kita, mungkin keluarga kita, sekitar kita, bukan dalam hal uang, bukan dalam hal sarana benda, mungkin dalam hal pengalaman, pengetahuan, keterampilan yang masih bisa dipakai, yang Tuhan bisa berkatin, karena yang menjadikan yang terbatas, yang sedikit jadi berkat buat banyak itu Tuhan. Tapi Tuhan mau kita selalu sadar berbagian akan apa yang Tuhan titipkan pada kita, supaya kita bisa berbagian dan bersukacita menjadi saluran berkat mujizat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan, pengalaman iman rohani mengenal Tuhan bagi banyak orang. Itu yang pertama. Apa yang ada yang bisa jadi sarana solusi. Ibu-ibu saat ini susah, banyak orang susah. Coba ambil waktu. Kira-kira apa yang bisa jadi sarana solusi yang Tuhan masih, Tuhan sudah, Tuhan mungkin sedang, Tuhan bisa celikan mata kita untuk melihat dan menemukannya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ada roti, saya bilang tadi, belum tentu di si anak ini ternyata roti. Anak ini yang membawa, anak ini mungkin punya separoh, ya, udah copel-copel, masa kasih yang copel-copel begitu kan ya. Tetapi di sini saya menemukan yang kedua. Dari mana 5 roti 2 ikan itu? Saya bilang dari orang-orang yang nggak disebut namanya, saya percaya. Ada orang-orang yang masih bersedia untuk mengeluarkan bagian yang terbatas, yang sedikit, yang rasanya mustahil, tapi tergerak. Nih Tuhan Yesus nanya mau berkatin kita. Nggak pernah nih ada mujizat roti jadi kenyangin banyak orang, tapi kita sudah melihat Tuhan selalu melakukan hal yang mustahil. Jadi mungkin anak ini waktu dengar, dia lari ke sana ke sini. Tuhan cari roti, Tuhan cari apa yang kita punya, apa yang ada pada kita. Aku lihat kamu masih ada loh rotinya. Mungkin dia sama papa mamanya, kan masih ada sedikit itu buat di jalan. Boleh nggak saya bawa kepada Tuhan Yesus? Mungkin bagian saya kasih. Dan saya percaya bagian anak ini nggak mungkin 5 roti gitu ya. Mungkin hanya 1. Saya mau kasih bagian saya lagi. Anak ini kasih, mungkin orang lain tergerak juga. Ya udah nih saya juga ada. Ini saya juga ada. Cuman segini. Dan pada waktu mereka ada, pertanyaan yang kedua saya pikirkan. Ini 5.000 orang, banyak sekali. Kalau yang pernah ikutan punya acara-acara kerakyatan yang kalau gereja itu kalau banyak itu paling 1.000-2.000. Ini 5.000 plus perempuan, banyak sekali. Kebayang ya, seluruh bukit penuh. Lalu ada satu anak kecil bahwa bagaimana anak ini bisa nyampe kelihatan sama murid-murid atau sampai kepada Tuhan Yesus, nyampe sendiri, lari sendiri, atau ada sesuatu yang terjadi. Bayangkan ibu-ibu, bagi saya, waktu ada yang dengar, mungkin anak ini posisinya nggak terlalu jauh, nggak terlalu belakang, makanya dia bisa dengar. Paling nggak 100 meter, 200 meter mungkin juga ada. Tapi ada orang yang kasih tahu, ada di sini nih, ada di sini. Dan anak, tuh ke sana, tuh ke sana. Ada seseorang, ada beberapa orang yang saling bekerja sama. Jadi di sini saya bilang siapa yang bersedia dan siapa yang tersedia untuk jadi mitra mewujudkan solusi,
Itu adalah sesuatu yang membuat mujizat menjadi berkat bagi banyak orang dalam keterbatasan, merupakan rahasia kedua. Dan kalau apa yang ada bukan bergantung kepada siapa punya apa, tetapi siapa punya hati enggak untuk memberikan apa yang ada padanya supaya bisa menjadi solusi. Siapa yang bersedia jadi mitra memberikan dirinya. Mungkin yang punya roti membawa anak ini, memberikan keranjangnya, memberikan petunjuk jalan supaya murid-murid segera menemukan anak. Dan murid-murid membawanya kepada Tuhan Yesus. Ini hal kedua. Satu mujizat selalu bisa terjadi. Di mana saja, kapan saja, ketika ada orang yang bersedia jadi mitra, mewujudkan solusi bagi banyak orang dipakai oleh Tuhan. Mungkin dia bukan orang yang punya sesuatu, tapi dia mempunyai dirinya, koneksinya, ya, mempunyai jaringannya mungkin ya, punya apa yang lainnya, dia bawa dirinya, dia bawa hatinya. Dia nggak tentu punya sesuatu, tapi dia bawa dirinya dan sesuatu yang nggak kelihatan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, saya sebutkan sebagai apa? Strategi kolaborasi yang bisa membawa solusi konkret, produktif, dan efektif. Udah ada sarananya, nggak banyak, doesn't matter, nggak terlalu pengaruh karena Tuhan tidak pernah dibatasin oleh kesedikitan, tidak pernah dibatasin oleh kuantitas, ya. Ada orang yang janda miskin cuma punya segenggam tepung bisa mengenyangkan dia dan anaknya dan Nabi Eli untuk Elia sepanjang musim kekeringan di dalam perjanjian lama, di dalam Raja-Raja 17. Ada janda yang cuma sisa minyak tinggal 1 buli-buli, tetapi ternyata bisa menghasilkan banyak minyak untuk membayar hutang dan melunaskan seluruh kekurangan mereka dan kebutuhan keluarganya sampai bisa menyambung hidup, sampai bisa berdikari. Tuhan punya cara. Tetapi ketika sudah ada sarana dan ada orang yang mau bekerja, ada hal lain yang kita mesti pikirin. Coba bayangkan, sekarang rotinya udah dibawa kepada Tuhan Yesus, ini ada murid-murid 12. Ibu-ibu pernah nggak punya pengalaman jadi bagian distribusi konsumsi di orang banyak lagi baksos? Pernah nggak? Pernah punya peyong orang banyak sampai pusing, ada yang hilang, ada yang wah berantakan, ada yang rebut-rebutan? Pernah? Saya bilang, pengalaman saya itu melihat teman-teman bagiin makanan untuk 20.000 orang, itu kalau bukan orang yang punya strategi dan tahu bagaimana berkolaborasi, itu pasti berantakan. Yang lalu-lalu itu katanya, Bu, 1 dos, 2 dos, hilang atau kemana, terus semuanya udah dihitung pas, hilang 1 dos tuh bisa hilang 50-100 paket. Itu 50-100 bukan main-main, orang nggak kebagian tuh bisa ribut kalau orang banyak lagi begitu. Betul nggak ibu-ibu ya? Nah ini bagaimana nih? Mengenyangkan banyak orang dengan 5 roti 2 ikan. Coba ibu-ibu kepikiran nggak? Kira-kira gimana cara baginya? Berapa lama itu baginya dari ujung satu ke ujung yang lain supaya semuanya kebagian makan sampai kenyang, pulangnya ke tempat masing-masing nggak sampai terlalu malam. Saya waktu berpikir ya, merenungkan seperti apakah cara pembagiannya sehingga bisa efektif, efisien, ya, produktif gitu kan, nggak ada yang terbuang, nggak ada yang terlewatkan. Saya bilang kebayang begini, Tuhan Yesus punya 3 murid yang dekat sama dia, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kalau Yesus bagikan kan, terima, bagiin kepada mereka bertiga bagikan kepada bertiga lagi kan 12 ya ibu-ibu ya. Lalu 12 bagikan lagi kepada 3, saya berhitung 3 pangkat 9 itu hampir 6.000. Berarti cuma 9 langkah kalau semuanya kerjasama dengan baik, yang menyalurkan dengan baik, yang menerima dengan tertib, lalu menyalurkannya lagi kepada orang, nggak berebutan mengambil untuk dirinya sendiri, tapi tahu membagi, cuma sebentar. Jalan dari satu titik ke titik lain nggak akan sampai 1 menit bahkan. Karena orang banyak, bukan zaman sekarang PSBB, jaga jarak, enggak kan? Mereka kumpul duduk 50-50. Itu kalau mereka bekerja sama dengan baik, saya hitung. Mungkin hanya dalam setengah jam paling banyak. Itu sudah kenyang semuanya. Luar biasa. Mujizat itu terjadi karena ada sesuatu yang bersedia diberikan kepada Tuhan untuk jadi sarana solusi meskipun terbatas. Ada orang yang mau dipakai Tuhan dan ada strategi kolaborasi yang membuat sesuatu berkat yang terbatas bisa menjadi berkat bagi banyak orang secara efektif, produktif. Semuanya makan kenyang, kata firman Tuhan.
Tuhan menyuruh mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Sudah duduk ya, ada yang 100, ada yang 50. Lalu Tuhan Yesus memberkati makanan itu, menyuruh murid-muridnya membagi-bagikannya. Ya kan? Juga dengan 2 ikan itu. Nggak bilang bagaimana caranya, saya hanya mereka-reka membayangkan, dan saya kira reka-rekaan saya tidak bisa dibilang pasti begitu, tetapi masuk akal. Betul? Kemudian orang mengumpulkan potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa ikan. Yang ikut makan 5.000 orang. Kita kalau bandingkan, saya bacanya di 4 kitab ibu-ibu, dibandingkan. Jadi tahu, di bagian yang lain menekankan sisinya, orang-orang tuh makan sampai kenyang. Dan saya bayangkan, ini penafsiran saya, bukan cuma makan sampai kenyang, masih ada lebihnya, ada yang bawa buat bekal. Setelah ada yang buat bekal, sisanya dikumpulkan 12 bakul. Nggak bikin orang jadi kaya, enggak. Tetapi ada berkat yang lebih untuk bisa buat murid-murid kembali, kan masih mau pulang, masih mau nyebrang laut. Nanti kita tahu udah ini ada mujizat kena badai dan lain sebagainya ya. Jadi mesti perlu 1 hari lagi baru bisa cari tempat makan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana satu pelayanan kehadiran kita bisa jadi berkat? Perlu melihat apa yang ada. Kedua, perlu menguji hati yang bersedia. Dan ketiga, perlu kesediaan untuk berkolaborasi dengan rendah hati, tidak pandang ego kita, bendera kita, gereja kita, kelompok kita, organisasi kita. Tapi kalau kita mau bekerja sama, berkolaborasi untuk membawa solusi yang menjawab kebutuhan, sesuatu yang besar selalu bisa terjadi. Dan ini terjadi kalau saya mulai meruntut dari kota ke zaman, dari bangsa, selalu ada kisah-kisah inspiratif yang luar biasa. Tidak perlu banyak waktu, tidak perlu banyak rumit-rumit kalau bisa bekerja sama. Yang mustahil menjadi realita. Jadi apakah esensi diberkati untuk bisa menjadi berkat dalam pandangan Kristiani? Saya hanya menyimpulkan 3 hal ini saja ibu-ibu. Mulai dari apa yang ada yang bisa jadi sarana. Artinya apa? Kita mesti melatih ibu-ibu punya spirit yang mau peduli buat berbagi. Jangan lihat, aduh saya cuma punya segini, saya sisa segini. Tetapi kita mau belajar lihat, kalau saya masih bisa berbagi 1 piring, setengah piring sama orang misalnya. Ya kan? Gereja mula-mula kan Barnabas sampai jual rumah misalnya. Ya kan? Kenapa? Dia nggak jual semuanya. Selama masih ada bisa. Teresa Hsu, Mother Teresa dari Singapura, saya pernah cerita bagikan. Yang dari kecil sampai besar hidupnya tuh mengalami satu saat susah, miskin setengah mati. Dan ibunya mengajarkan dalam kekurangan untuk tetap punya hati peduli sama orang lain. Sampai dia dewasa dan tua, jadi orang yang sangat inspiratif, membangun rumah sakit untuk orang-orang yang tidak ada yang mengurus, padahal dia sendiri nggak dibayar. Dia disuruh pensiun umur 80, dia bilang saya masih mau melayani, nggak usah dibayar, saya nggak bisa, mana ada pengurus lebih dari umur 80, nanti bikin celaka orang, kamu harus pensiun. Saya pendiri rumah sakit ini, kamu harus pensiun. Nah dia mendirikan lagi pelayanan heart to heart, dari satu rumah ke rumah lain, lihat orang yang berkekurangan. Perlunya apa? Perlu tisu, kasih tisu. Perlu nasi, kasih nasi. Perlu beras, kasih beras. Perlu buah, kasih buah. Yang betul-betul membutuhkan. Dan sampai dia berumur 101, dia pensiun benar-benar karena udah tua, dan umur 103 dia meninggal dunia. Dia punya moto Teresa Hsu gimana? Mama saya mengajarkan kepada saya, kalau kita merasa susah, ingat ada orang lebih susah. Kita masih bisa jadi berkat buat mereka. Jadi nggak berhenti pada diri saya yang susah. Ada orang lebih susah, saya masih bisa berbagi, walaupun sedikit. Kalau dia karena udah jadi orang yang banyak berjasa dan suka diundang orang mengajak dia makan. Tapi karena dia orang yang suka membantu banyak orang, dia bilang, boleh nggak begini ya, kamu mau undang saya makan di satu restoran, mungkin habis $100. Kamu keberatan nggak kalau saya nggak usah diundang makan di restoran itu $100, tapi saya ajak orang-orang makan cukup, dapat roti makan rame-rame 20 orang. $5 seorang sudah cukup mewah. Boleh enggak? Seperti itu loh. Jadi orang heran sekali, dia bilang, akhirnya daripada saya makan sendiri hahaha satu orang katanya $100, saya mendingan bawa 20 orang makan hahaha 20 orang bersama-sama. Jadi berkat, jadi mujizat bukan? Nah, setiap kita pasti Tuhan kasih porsi tertentu untuk boleh menjadi modal hidup kita dan modal menjadi saluran berkat. Pertanyaannya, punya nggak spirit yang peduli, hati yang peduli
untuk berbagi. Itulah awal mukjizat terjadi di mana saja. Mulainya satu pelayanan yang mengubahkan di masyarakat. Nah yang kedua, siapa yang bersedia jadi mitra pewujudan spirit mau berbagi. Bukan cuma peduli ya kesian ya. Mau berbagi gitu loh. Mengambil langkah konkret, berbagian. Memberi tenaga, mengulurkan tangan kita. Melangkahkan kaki gitu kan ya. Dan yang ketiga strategi. Strategi itu penting. Saya belakangan diajarin Tuhan bahwa kalau kita punya dipakai, bisa jadi berkat itu bagus. Ada orang yang mau itu bagus. Tetapi kalau kita ngerti strategi kolaboratif, punya strategi cerdas, kerja sama yang cerdas, bawa karakternya Tuhan, itu punya nilai produktivitas, efektivitas konkret yang ekonomis yang maksimal gitu loh. Jadi kalau orang melayani, orang bekerja itu bukan sekedar kejar, mengumbar, menimbun keuntungan, manfaat, profit, tetapi mau berkolaborasi secara berintegritas. Hasilnya luar biasa. Lihat pelayanan-pelayanan besar, mau dari kalangan Kristen, non-Kristen, selama ada spirit kolaborasi berintegritas, pakai sistem yang baik, itu luar biasa. Garment Bank, dengan cara yang jenius seorang anak muda, pakai sistem waktu itu pertama kali, komputerisasi, digitalisasi. Negara satu tolong negara lain hanya untuk usaha-usaha orang yang nggak mampu punya UMKM mungkin ya istilah kita sekarang. Usaha menengah kecil, bahkan tuh usaha menengah kecil ke bawah kali yang mungkin mau buka toko buah, toko bunga, perlu berapa? Perlu mungkin $100, nggak punya uang, lalu ajukan ke Garment Bank. Garment Bank buka pakai sistem komputer ke seluruh dunia. Ini ada orang di negara ini namanya si Anu, alamatnya di situ, usahanya seperti ini. Kemungkinan usahanya bakal menghasilkan setelah sekian bulan hasilnya begini, cicilan baliknya segini. Siapa mau tolong? Orang nolong $5, $10, $20, kalau udah $100, ting, langsung orang di wudhu ada $100. Ayo datang ambil gitu. Diajarin, ada yang mengajarin sistemnya, teknologinya, walaupun di orang kampung. Dan ketika ternyata 90% semuanya kembali, 95% kata Jennifer, kembali semuanya. Dan jadi berkat. Karena ada orang yang punya cara, punya strategi. Dan ini saya lihat banyak terjadi di mana-mana. Nah, hari ini ada banyak hal yang Tuhan sedang lakukan. Dan mungkin bisa dilakukan oleh orang percaya. Saya lagi siapkan hal ini, teringat satu cerita Natalie, presiden yang berusia 15 tahun di Mozambik. Mozambik itu daerah Afrika yang sangat kering, kurang sekali air bersih, nggak ada air minum. Dan di situ orang tuh anak-anak muda banyak kan pagi-pagi sebelum sekolah harus jalan jauh, mungkin 1 jam, kadang-kadang 2 jam, ke sumber air yang nggak selalu bersih kadang-kadang ya, untuk bawa jerigen. Lalu bagaimana bawa air pulang ke rumah untuk keperluan orang serumah minum dan mandi dan masak. Ya, khususnya minum dan masak. Mandi malah sedikit sekali, mungkin mandi di sungai baru boleh sekolah. Sehingga anak-anak itu, apalagi anak perempuan ya, anak laki kerja, anak perempuan ambil air. Itu sekolah tuh pada telat. Jadi ada yang suka bolos karena sampai siang. Jalan 2 jam. Balik 2 jam, sekolah lagi, ke sekolah lagi, jalan lagi, 5 jam, udah keburu bubar sekolahnya. Sampai ada orang mendirikan satu titik air dan mengajari cara bagaimana pompa air itu bisa menghasilkan air yang dekat kepada masyarakat. Pompa ini harus dipelihara, pompa ini harus dihitung keluar airnya, siapa aja yang ngambil teratur sehingga bisa terawat dan lain sebagainya. Lalu ini semua ini yang pakai seragam biru, si Natalie paling depan, ya. Lagi wartawan datang membuat dokumentasi cerita mereka, dia bilang, ini tim kita, saya Natalie, 15 tahun, saya presiden daripada tim titik A. Anak 15 tahun bisa punya hati, punya cara untuk mau dipakai, untuk mau belajar dan mau bekerja sama, sehingga bisa menjadi berkat buat seluruh warga. Sekarang anak-anak dia bilang, nggak usah lagi terlambat ke sekolah. Nggak ada yang terlambat ke sekolah karena ngambil airnya gampang. Semuanya diatur dengan rapi dan teratur. Semuanya ada pembukuan yang rapi dan sederhana. Sehingga semua kebagian air yang cukup, air yang bersih, dan yang mau sekolah tetap sekolah, belum sampai jam 8 sudah sampai di sekolah, tuh yang satu lagi kanan atasnya pergi sekolah. Dan ini menjadi satu kegerakan untuk bisa dilipat gandakan di Mozambik dari satu titik ke titik lain, bahkan sekarang ke seluruh dunia, oleh gerakan yang namanya Water Charity dari Harrison. Orang Amerika yang tadinya kaya, anak pendeta sebetulnya ya, terus baik, terus jadi berandalan, terus hidup foya-foya, lalu menemukan hidupnya sia-sia, lalu dia pikir mau bikin apa, dan singkat cerita, ada satu cerita dulu,
membuat dia kepikiran, saya harus menjadi berkat untuk orang yang butuh air bersih. Dan itulah awalnya, dia pakai apa yang dia punya, relationship, komunitas orang-orang yang suka minum-minum, suka pesta-pesta di Amerika. Kalau bikin di bar pesta, orang datang bayar, mau nggak nih saya, kalau kamu datang kumpulin duit nih ya, saya nyanyi kayak ayo hore-hore, minum, kumpulin lebihnya sekian, bisa bikin 1 titik air di Afrika. Lalu fotonya segalanya dikasih, dan terjadilah yang namanya gerakan water charity. Salah satu daripada water charity itu yang akhirnya dipegangkan kepada Natali. Sistem kerja, ya, satu modal kecil, ada orang yang bersedia, yang menghubungkan, yang melatih, yang mengatur, yang membagikan, jadi berkat, bukan cuma di 1 titik, di banyak titik. Sehingga memberikan satu pengharapan kepada banyak orang di dalam keadaan krisis air. Ya, saudara sekalian yang gini apakah mungkin terjadi enggak buat kita di Indonesia? Saya pikir dulu cuma cerita orang lain. Sampai Tuhan izinkan. Selama kira-kira dari pandemi mulai bulan berapa ya beginian nih? Sebetulnya titik airnya belum sampai 3 bulan baru. Mei. Halo? Mei. Bulan Mei. Ya, titik air sih Mei gitu mulainya ya. Saya lupa sih mulai kapan. Titik air belum lama memang ya. Mulai di situ di Banjar. Nih di Banjar nih dekat Ekosis Ripple. Lalu mulai, ini sekarang saya udah sampai ditanya aja, saya sampai lupa ini di Kalimantan, Cimahi, di Kecamatan, ini di Cibarani, ini di Jakarta, Dadap, yang ini di Makassar ya, yang ini di Babakan Ciparai. Kalau Bandung ini sekarang udah ada lagi di masjid, bukan ini di kecamatan yang lain. Terus ada lagi yang di masjid beberapa. Tadi ditanya, Ibu ada di mana? Aduh sebentar ya, saya mesti bikin sistem sekarang. Dan Tuhan izinkan saya belajar sekarang masuk di grupnya PGI, Oikonomics. Aduh Mak, satu pelayanan yang bersifat nasional. Dengan digital, dengan komunikasi, kolaborasi. Mikirin kekurangan daerah ujung gimana, kontak sama pemerintah. Saya bilang, kok ada ya, kok bisa ya? Gereja kalau mau berkolaborasi, rendah hati, nggak pandang. Dari gereja mana, denominasi mana, lu punya apa, lu bisa apa, nama besar apa, nggak lihat aliran apa. Pokoknya mikirin jadi berkat, itu mungkin. Dan saya sedang membuat sistemnya sekarang, supaya bisa ketahuan daerah sini, titiknya sampai di sini, langkahnya mesti dikembangkan apa. Jadi saya lagi belajar, semua belajar, semua mesti belajar. Saya juga baru belajar, saya belajarnya baru 10 hari, saya bilang, geradak-geredek gitu ya, belajar sistem-sistem yang saya nggak pernah belajar seumur hidup, baru sekarang saya belajar mau umur 60. Dulu saya nggak pernah senang urusan dagang, urusan catatan, urusan Excel, ini urusan organisasi. Tapi kalau memang saatnya butuh membangun ekosistem sosial ekonomi untuk rakyat Indonesia dan gereja berperan di dalamnya, itu ternyata luar biasa. Nah, ibu-ibu, kalau orang-orang yang terbatas dan tidak punya banyak, bisa Tuhan lakukan sesuatu melalui dirinya. Ini semua orang-orang saya banyak yang nggak tahu, banyak yang kenal jauh-jauh, terus ternyata bergerak sendiri, masing-masing bisa potensi bergerak yang tidak terbatas nih. Pak Claudius, Yayasan Pisces baru belakangan saya kenal, ini bisa punya masuk ke yayasan-yayasan, pendidikan-pendidikan, daerah-daerah kampung-kampung di dekat Cimahi, yang saya nggak tahu. Kalimantan ada ini, siapa namanya ini saya kenalnya tuh dari satu orang ya yang memegang Kalimantan sama Jawa Timur. Ini bergerak di Kalimantan ya, sekarang ada kena COVID di Kalimantan. Yesi Tumundo. Dan rumah sakit Bethesda, kita lagi mencoba bagaimana bisa jadi berkat di sana, lagi data. Ya kemarin ini di Masamba, saya bilang, aduh luar biasa ya kalau kita bisa berkolaborasi, bawa hati kita, bukan bawa ego kita, bukan bawa organisasi kita, bukan bawa nama kita. Kita nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau kita mau, Tuhan bisa lakukan hal-hal yang saya pikir luar biasa ya. Tuhan itu bisa bikin apa aja. Modalnya sedikit ya, tetapi Tuhan bisa jadi berkat, jadikan itu berkat buat banyak orang. Dan di sini akses, kalau setiap orang ini setia, ini akses nih, titik akses masuk ke komunitas, ke masyarakat, bukan akses dapat untung loh, akses untuk melayani. Kalau saya sangat menghargai usaha-usaha sekarang sembako tuh nggak ada habis-habisnya. Sembako kasih selesai, harus kasih lagi selesai. Terus kita harus punya uang, cari duit, minta duit. Kalau ini mengurangi beban orang, masih ada yang sedikit,
bisa dijadikan berkat lagi, dilipat gandakan untuk melakukan proyek yang lain, bantuan yang lain, yang menghasilkan lagi, terus makin beranak, bisa nggak terbatas. Di satu kecamatan, saya nggak masukkan di sini ya, itu udah kepikir nanti dari sini nih, kencelengan gitu, mau bikin, si camatnya bilang, di saya di sini banyak tanah itu mau bikin perkebunan lebah, madunya satu rumah bisa sekian ratus ribu, berdayakan masyarakat. Sok mangga Pak Camat, teman saya di situ, silahkan Pak Camat, kita siap. Pak Camat mau pasang titik air, dikasih izin, kita berterima kasih. Nanti titik ini, mau kebutuhan internet buat masyarakat, dan kita tidak menyusahkan lagi harus cari uang ke sana ke sini. Mau butuh sembako, kita bisa ambil dari situ. Tapi kita punya sesuatu, asal kita mau kolaborasi. Saya bersyukur udah 3-4 kecamatan jalan, dan salah satu mitra saya ada namanya Pendeta Tony itu terus bergerak ngomong dari paguyuban, ngajak gereja bersatu, jangan lagi kerja sendiri-sendiri. Kalau kerja sendiri-sendiri kita nggak bisa, ngajak gereja bersatu. Saya pikir luar biasa, Tuhan itu ajaib. Kita nggak bisa apa-apa, Tuhan bisa segalanya. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Siapa yang mau memberikan dirinya menjadi mitra solusi? Mitra menjadi mewujudkan solusi. Mau nggak belajar kolaborasi yang efektif, yang produktif, yang bisa ekonomis, tetapi juga powerful dan juga berguna, nggak menyia-nyiakan berkat Tuhan. Amin, ibu-ibu. Ya, saya percaya ibu-ibu punya banyak kelebihan ini, apalagi di grupnya Bu Ningsi ini kumpul wanita-wanita. Wanita itu adalah bendaharanya rumah tangga dan gereja dan masyarakat. Ini kalau wanita-wanita belajar prinsip firman Tuhan, menghitung dengan baik-baik, mengidentifikasi apa yang ada. Lalu siapa yang mau berbagian untuk menyalurkannya, mewujudkannya untuk kepentingan orang banyak. Waduh, saya nggak bayangin apa yang terjadi. What will your story be? Kisah hidup Anda akan jadi seperti apa? Pasti banyak warnanya dan ragamnya. Kalau kita membawa diri kita, dan semua yang Tuhan kasih kepada kita, Tuhan saya punya segini nggak apa-apa. Apa yang ada padamu? Tuhan selalu tanya kepada Musa, apa yang ada padamu? Apa yang ada di tangan kamu? Elia berbilang, di rumah kamu ada apa? Ya kan? Elisa tanya, di rumah masih punya apa? Betul? Dan Yesus berkata, apa yang masih ada pada kamu? Bawa kemari. Tuhan memberkatinya. Tuhan membagi-bagikannya. Dan murid-murid mau melakukan bagiannya dengan baik, dengan teratur. Tidak ada yang kekurangan. Semuanya diberkati. Saya kira mungkin untuk saya hari ini sharing cukup sampai di situ aja. Kalau teman-teman ada yang mau sharing cerita, iya Bu, saya juga punya cerita. Bu, saya juga punya pengalaman. Saya percaya ibu-ibu banyak yang punya cerita dan pengalaman. Saya juga masih bisa belajar dari ibu-ibu. Ayo silahkan di sini berbagi. Masih ada waktunya ya Bu Ningsi ya. Luar biasa ya Bu Lili, terima kasih sudah memaparkan dan memberikan. Kalau saya, istilah saya itu memberi trigger bagi kita ya. Saya tahu. Iya trigger. Kan, pemicu. Iya, pemicu untuk kita maju ya. Ya betul Bu. Betul. Jadi rasanya mungkin ibu juga nggak tahan gitu melihat gebrakan Bu Lili yang selama ini kita bisa lihat bersama-sama ya. Jadi pada suatu saat saya itu nggak tahu bagaimana, saya kangen sekali ketemu Bu Lili pulang dari Amerika waktu itu. Gara-gara Bu Ningsi. Terus kami makan pagi bersama di ini. Ritz Tafel. Di Ritz Tafel ya. Bu Ningsi kita makan lah. Bu Lili itu ternyata ada janji siangnya, jadi saya makan sendiri. Bu Lili hanya minum teh waktu itu. Masih tapi ingat. nggak tahu bagaimana Tuhan tuh menolong sehingga saya tuh tercetus sesuatu. Bu Lili tertarik enggak? Ada sesuatu yang sebenarnya benar-benar bisa memberkati, namanya ekosis. Pak Paulus melakukannya tapi belum banyak dan maksimal karena kami fokus di penjangkauan dan di Jawa Tengah. Tapi di Bandung ini memang ini adalah sebuah produk yang luar biasa. Dan ternyata sambaran Bu Lili itu jauh melampaui apa yang saya pikirkan dan luar biasa. Apa yang Ibu gambarkan tadi sedang dikerjakan juga di Jawa Tengah ya Bu Lili ya. Teman-teman Jawa Tengah ya juga sedang bergerak karena kita juga rindu sekali untuk kita tidak hanya sekedar berwacana, kita tidak hanya sekedar orang tidak tertarik dengan salib kita yang besar, dengan Alkitab kita yang kumel, tetapi sebuah kesaksian ya, yang nyata, yang dinikmati, dan itulah kabar baik bagi mereka ya. Puji Tuhan, saya kira luar biasa. Bu Lili sudah saya katakan tadi memberikan trigger, membacakan kembali
apa yang Ibu sampaikan. Setelah itu ibu-ibu tolong bersiap-siap untuk tadi dikatakan tadi adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah keterbatasan kita. Kalau ngitung keterbatasan pasti semua mesti angkat tangan. Saya kurang, saya ini pasti akan berlomba-lomba seperti itu. Tetapi panggilan untuk menjadi berkat itu adalah tidak bisa terdistorsi oleh keadaan. Renungan saya tadi pagi ya, itu tidak bisa terdistorsi, tidak bisa dibatasi oleh situasi keadaan apapun. Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat. Karena itulah yang pertama tadi diingatkan, yaitu mulai dari apa yang ada dalam diri kita. Nggak usah cari-cari. Kalau kita punya kecil pasti Tuhan ya. Tadi anak kecil hanya punya 5 roti 2 ikan, itu yang akan Tuhan pakai. Karena itulah mulai dari apa yang ada, jadikan menjadi sarana solusi. Tetapi yang paling penting adalah saya tahu persis, yaitu adanya spirit untuk berbagi. Dalam hati ini sudah ada, berdedek gitu loh kalau orang Jawa bilang tuh, hati yang tidak tahan untuk berbagi. Karena itulah Tuhan akan pakai apapun di dalam hidup kita. Yang kedua, siapa yang bersedia atau yang tersedia untuk menjadi mitra, untuk mewujudkan sebuah solusi. Nah, itu membutuhkan, saya kira itulah yang kalau istilah di TSB adalah kawan seperjalanan. Menjadi tim bersama-sama untuk berjalan, dan itu memberikan sebuah energi dan memberikan sebuah sinergi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita pikirkan ya. Kemudian pikirkan strategi untuk berkolaborasi, yaitu teknik untuk bermitra. Saya kira itu adalah tidak merasa diri lebih besar, tetapi siapa bisa bikin apa. Itu simpel banget. Siapa bisa bikin apa? Oh, saya bisanya ini. Ayo kita bikin bareng-bareng. Nah, itulah yang sedang kita kembangkan, spirit bersama ya. Di momen-momen ini Bu Lili memang belum banyak yang besar yang kita kerjakan, tetapi di masa pandemi saya senang sekali ada 11 kota yang bisa bersama-sama berkolaborasi ya waktu itu, dengan katakan tadi sembako, pembagian ekosis secara free di 12 kota. Saya cuma hanya rindu membangkitkan bagaimana spirit untuk berbagi tadi ya, termasuk sembako murah di 6 kota di Jawa Tengah ya. Di Bandung tidak kita kerjakan, tapi di Jawa Tengah kita banyak kerjakan itu. Nah, sekarang kita tidak lagi melihat ke belakang, tetapi mari kita melihat Indonesia ini di dalam sebuah gambaran besar, dan itu rumah besar kita. Tidak lagi pandang bulu, tidak lagi pandang suku, tidak lagi pandang agama, tetapi kita bersama-sama berarti ada sebuah pengutusan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan inginkan.